Selamat datang di Kelas Trubus. Kelas Trubus adalah brand Trubus Bina Swadaya yang melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan agribisnis secara online maupun offline. Kelas Trubus menyajikan materi secara lengkap untuk semua kalangan. Dikemas dengan materi yang mudah dipelajari dan dipraktekkan, Kelas Trubus siap menjadi sarana pembelajaran bagi siapapun yang ingin belajar dari ahlinya. Sahabat Trubus, mari bergabung di Kelas Trubus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini telah mengikuti kelas Trubus dengan topik potensi ekspor briket kelapa. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Nadia Melandari. Kali ini saya berkesempatan sebagai moderator dalam kelas Trubus pada siang hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang mengikuti kelas pada siang hari ini. Untuk yang pertama, Pak Hendi Nirwanto. Halo Pak Hendi. Apakah sudah terdengar Pak Hendi? Mohon maaf Pak Hendi, suaranya belum keluar. Halo. Oke, Pak Hendi. Bisa ya? Ya. Oke. Sebentar. Ya. Pak Hendi domisili di mana, Pak? Saya di Banjarmasin, Bu. Oke, Banjarmasin. Sebelumnya memang ingin belajar terkait briket ya, Pak Hendi? Iya. Oke. Selanjutnya dengan Pak Michael Fandi. Halo Ya, Pak selamat Michael. siang, Bu. Selamat siang juga Bapak. Domisili di mana ini Pak sekarang? Saya domisili di Jakarta, Bu. Di Jakarta ya. Memang tertarik ingin bisnis briket ya Pak Michael ya? Ingin menambah pengetahuan aja. Siapa tahu ada potensi. Oke, baik. Terima kasih Iya. Pak Michael. Selanjutnya saya ingin berkenalan dengan Pak Surya. Dengan nama Suryas iPhone. Halo Pak Surya. Ya, dari domisili Samarinda, Bu. Samarinda ya. Oke. Sebelumnya memang punya bisnis briket Pak atau Oh, nggak punya, mau akan tambah pengetahuan aja. Oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya. Selanjutnya ada Bu Kartini. Halo Bu Kartini. Bu Kartini, suara saya apakah terdengar Bu? Oke, mungkin kita ke Bu Novita. Halo Bu Novita. Iya, siang Kak. Oke, siang Bu Novita. Domisili di mana nih Bu? Saya dari Ambon. Ambon, wah jauh ya. Iya. Ini memang melihat potensi di Ambon banyak kebun kelapa kah atau memang sebelumnya punya usaha briket Bu Novita? Belum Kak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Tri. Halo Pak Tri. Halo Pak Tri. Mungkin belum ini ya. Masih loading. Atau Bu Kartini. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut berkenalan lagi.
Selanjutnya Bapak Ibu Halo, mohon maaf. Sepertinya Mbak Nadianya sedang terkendala nih Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Baik Bapak Ibu, untuk kita langsung ke Bapak Asep aja. Bapak keluar Asep. ya. Oh iya betul. Oh ada Mbak Nadianya ya. Mbak Nadia monggo silakan. Langsung aja Mas Iki Oh, iya. ke Pak Asep. Ya Pak Asep, monggo dipersilakan Pak Asep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai concern terhadap bisnis limbah kelapa, terutama tempurung. Ya tentunya sebelum saya berlanjut, saya ingin memperkenalkan diri meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dandia dan juga Mas Iki. Nama saya Asep Jembar Mulyana. Saat ini saya menggeluti usaha briket arang tempurung kelapa, jadi tepatlah untuk bicara insya Allah ya. Jadi nama perusahaan kami PT Tom Kokocha Indonesia. Alhamdulillah juga Tuhan kasih saat ini kami market leader di industri briket arang tempurung kelapa ini. Ya, saya termasuk paling lama di industri ini dan sekarang pun saya adalah Ketua Asosiasi Industri Briket Indonesia (HIPBAKI). Ya. Juga saya bukan ketua, saya pengurus pusat juga di Dewan Kelapa Indonesia. Tentunya saya bangga sekali ketika banyak generasi muda, Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik untuk masuk ke industri ini, paling tidak tertarik dulu lah gitu ya. Karena apa? Industri ini industri yang luar biasa bagi saya. Bahkan saya bangga sekali jadi tukang arang ya. Saya jadi tukang arang sudah 25 tahun ya. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, oh iya, sebelum itu saya juga akan share dulu nih, Mas Iki, saya langsung share aja ya, ininya ya, sambil saya nanti bicara. Silakan Bapak. Sebentar, saya sebelum itu saya share dulu. Saya sudah host ya? Sudah Pak. Oke. Gimana, sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yaitu tadi saya bilang saya sudah 25 tahun jadi tukang arang dan alhamdulillah saya bangga, tidak menyesal, bahkan saya bangga berada di industri ini dan tepatlah ketika Bapak dan Ibu sekalian menurut saya tertarik untuk masuk ke industri agro ataupun perkebunan, kan tidak bisa dipungkiri industri inilah yang menjanjikan di masa depan untuk kita, terutama di Indonesia ya. Karena dari berbagai pengalaman saya selama 25 tahun ini, saya sudah melewati semua krisis ekonomi di negeri tercinta ini. Sejak Pak Harto tumbang, krisis ekonomi terbesar pertama yang saya alami dalam hidup saya. Terus krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2018, ketika saat itu bisnis yang paling prestige sekalipun oil and gas pada tumbang. Belum lagi yang baru lalu kita masih rasakan COVID ya. COVID berimbas terhadap seluruh sektor ekonomi, bahkan terbukti ya pada saat COVID yang masih menghasilkan devisa untuk negara ini, yang berjasa besar terhadap negara ini, yang menghasilkan devisa adalah sektor pertanian dan perkebunan. Ya, jadi ini tentunya suatu kebanggaan sekali untuk keluarga besar industri pertanian dan perkebunan Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, satu topik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, tentunya saya akan memberikan penyampaian atau informasi, sharing informasi sifatnya dari pengalaman saya mengenai industri briket ini dari sisi bisnis ya. Nanti mungkin juga setelah itu saya akan sampaikan paparan atau gambaran video, saya ada video mengenai gambaran produksi briket itu seperti apa. Mungkin juga dari Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah melihat, tapi sekedar untuk melengkapi saja nanti informasi dari saya. Baik.
Indonesia raja briket arang tempurung kelapa dunia. Ini yang menjadikan saya bangga sekali, ya. Jadi saat ini itu briket arang tempurung kelapa Indonesia, industrinya itu kurang lebih hampir 400-an. Sekarang itu sudah banyak sekarang, ya. Tapi 80% lebih adalah home industry. Jadi industri briket Indonesia ini sudah sangat padat, ya kan, sebenarnya, tapi peluangnya juga luar biasa. Dalam arti karena kalau kita bicara briket arang tempurung kelapa, ya, di Indonesia ini sekarang boleh dikatakan 100% seluruh industri briket arang tempurung kelapa Indonesia ini fokus terhadap sisa atau hookah. Jadi kita itu memproduksi briket untuk hookah atau sisa. Kalau yang belum tahu itu kayak di kafe-kafe rokoknya orang-orang Arab gitu ya. Nah, kita tuh fokus ke situ ya. Dan inilah juga ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, informasi pertama ini kenapa Indonesia merajai briket arang tempurung kelapa ini untuk sisa khususnya, karena hanya briket arang tempurung kelapa Indonesia yang bisa dipergunakan untuk produksi sisa atau hookah ini. Ini adalah semata-mata anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Karena apa? Misalnya briket arang tempurung kelapa untuk hookah ini abunya harusnya warna putih, dan hanya tempurung Indonesia, ya, tempurung kelapa Indonesia yang kalau dibakar abunya warna putih. Ini ajaib banget Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi saya sudah survei kemana-mana. Filipina, sekarang pesaing terbesar kita tuh Filipina, India untuk menghasil tempurung. Filipina itu kalau dibakar abunya warnanya coklat tanah. India juga kalau dibakar abunya warna coklat tanah. Jadi mereka nggak bisa buat untuk sisa. Meskipun mereka pernah belajar ke kami ke Indonesia, setelah pulang ke negaranya, ternyata yang bermasalah adalah raw material di negara kami. Kami pernah import juga dari Afrika. Di Afrika abunya kalau dibakar tempurungnya itu warnanya hitam. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali kita Indonesia dianugerahi alam yang luar biasa. Ini modal utama. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat posisi arang tempurung sebagai produk turunan kelapa, arang tempurung ini, Bapak dan Ibu sekalian, merupakan bagian terkecil sebenarnya dari buah kelapa itu sendiri. Ya, bagian terkecil kurang lebih hanya 16% saja. Ya, jadi yang terbesar itu di situ ada daging, air, dan sabutnya. Ya, namun demikian, dengan bangga saya sampaikan bahwa yang kecil ini bagi saya adalah limited edition product. Bapak dan Ibu bisa gambarkan kan, kalau limited edition itu sesuatu yang wow. Limited edition itu biasanya harganya mahal, ya kan? Dan dicari banyak orang. Orang berebut mencari barang kita, ya. Karena limited edition tadi. Karena apa? Bayangkan seluruh kebutuhan sisa dunia hanya disuplai oleh Indonesia. Ya, mereka tidak mungkin ke negara lain, ya. Jadi kita sebenarnya bersaing hanya dengan rekan-rekan sendiri saja di lokal di sini, ya. Itu. Jadi yang paling kecil ini mempunyai potensi yang luar biasa. Bahkan di dunia, dari seluruh produk turunan kelapa ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang merajai dunia, Indonesia itu hanya briket arang tempurung kelapanya untuk sisa ini. Misalnya saya contohkan, kalau kita bisnis sabut, ya, bisnis sabut, produk turunan sabut, kita sampai hari ini, dan saya bilang mustahil kita bisa bersaing dengan India dan Sri Lanka. Mereka yang jauh lebih maju dari sisi teknologi dan sudah lama, ya. Kalau kita bicara misalnya minyak, kita kalah sama Filipina, Thailand. Produksi airnya kita kalah sama Filipina, Thailand. Ya, activated karbonnya kita kalah sama Sri Lanka, sama India, sama Filipina. Tetapi yang satu ini, briket arang tempurung kelapanya untuk sisa, negara lain tidak ada yang mampu menyaingi kita. Hanya Indonesia yang bisa produksi. Ini satu informasi yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dan juga ya, ini sebagai saya kalau ngomongin arang bangga banget nih ya, karena saya orang dunia hitam, ya kan. Jadi jangan sembarangan nih, saya ini bisnisnya dari dunia hitam beneran gitu. Jadi posisi strategis arang briket sisa Indonesia. Jadi sebentar, ini saya geser sedikit kan saya nggak kelihatan. Oke. Jadi ya, briket arang tempurung kelapa ini mempunyai posisi strategis ya dalam percaturan industri kelapa dunia. Saat ini yang pertama, saat ini Indonesia merupakan produsen briket arang sisa terbesar dan terbaik di dunia. Dan itu 100% ekspor, 100% devisa negara. Ya. Yang kedua, arang kelapa ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam diplomasi ekonomi kelapa dunia. Ya. Karena peranan efektifnya dalam penyelamatan dan pelestarian hutan dunia. Nah, ini yang saya jadikan kampanye, ya, yang saya jadikan kampanye market produk briket sisa Indonesia ini di dunia, dan ini sangat berhasil. Nanti kenapa sangkutannya dengan lingkungan dan lain sebagainya nanti saya sampaikan di paparan selanjutnya. Yang ketiga,
Briket arang tempurung kelapa merupakan briket arang paling sehat. Ini paling sehat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia sehari-hari. Ya, itulah makanya kita itu limited edition. Yang saya maksud limited edition tadi adalah bukan pasar yang memilih kita, tapi kita yang memilih pasar. Mau kita jual kemana arang kita. Ya, jadi yang butuh produk kita ini banyak sekali, banyak segmen pasar, tetapi kita berkuasa sendiri untuk menentukan pasar kita karena barang kita sedikit, ya, barang kita terbatas, hanya kita di dunia yang produksi. Itulah sebabnya kita hanya memilih pasar konsumsi manusia, dan secara garis besar konsumsi manusia itu ada 3, ya, untuk barbecue, bakar-bakaran daging ikan kayak itu, untuk shisha, hookah tadi yang saya sampaikan, rokoknya orang-orang Arab itu, sama yang ketiga untuk pemanas ruangan. Dari 3 ini pun kita nggak mampu nyuplai semua pasar itu, maka kita pilihlah. Untuk Indonesia kita hanya memilih 1, yaitu pasar sisa atau hookah. Kenapa? Karena industri sisa ini, briket arang sisa ini adalah harganya merupakan kasta tertinggi di industri briket. Harganya paling tinggi. Jadi kalau kita bisa bidik yang paling tinggi harganya, ngapain kita jual yang produk murah? Betul kan secara ekonomi seperti itu ya. Jadi kita membidik sisa itu karena briket sisa merupakan arang termahal di dunia dan kita memilih harga yang paling mahal ini. Kebetulan hanya kita yang bisa produksi Indonesia, itu satu keuntungan bagi kita. Yang keempat tentunya briket arang tempurung kelapa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa dan menyumbang devisa untuk negara. Karena apa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dulunya ketika saya memulai bisnis ini di tahun 98, tempurung itu masih dibuang di bisnis petani. Masih dibuang, ya. Mereka ambil seperlunya aja untuk keperluan mereka, untuk dapur, untuk memasak. Bahkan sekarang pun sebagian kecil, ya, masih besar juga sih sebenarnya Indonesia bagian timur, termasuk tadi ada peserta yang dari Ambon, Maluku Utara. Di sana belum dipergunakan karena memang kami sendiri belum sampai ke sana gitu loh. Di sana itu kelapa masih dibelah 2, dicongkel kelapanya saja untuk dagingnya untuk kopra, sabutnya, tempurungnya masih nempel di sabut, masih dibuang, mereka bakar habis di kebun. Berarti betapa potensi ini masih besar, ya. Masih banyak daerah-daerah, makanya saya senang sekali tadi ada beberapa peserta dari daerah penghasil kelapa, termasuk Ambon itu belum tersentuh banyak mengenai potensi ini, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi gambaran luar biasa. Nah, mengapa sih briket arang tempurung kelapa? Ya, mengapa gitu? Yang pertama, ya, kenapa briket arang tempurung kelapa ini sekarang dikejar oleh buyer-buyer dunia, ya, terutama untuk kebutuhan manusia tadi, karena ini adalah briket paling sehat, ya, untuk dikonsumsi manusia. Pertama, penduduk dunia tentunya semakin peduli dengan lingkungan. Memang Indonesia belum termasuk kategori ini. Penduduk dunia yang notabene market kita, negara-negara maju, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Rusia, negara-negara maju sana, mereka sudah sangat aware dengan lingkungan, ya. Eksploitasi energi yang merusak alam hanya menunggu waktu saja, ya. Semuanya akan dihentikan. Jadi penebangan kayu yang liar, penambangan batu bara, ya, energi fosil, itu hanya tinggal waktu teman-teman, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tinggal waktu ini depositnya akan habis atau mereka akan dihentikan dengan regulasi, karena ke depan memang regulasinya akan semakin ketat karena itu memang semua merusak dunia kita, merusak bumi kita gitu loh. Yang kedua, nah tadi itu penggunaan batu bara dan arang kayu, ya, secara terus-menerus hanya memperparah kerusakan lingkungan dan pemanasan global, ya. Ini sudah tentunya negara-negara maju tadi sudah sangat aware dan selalu produk apapun sekarang ini yang ingin diekspor ke luar negeri, pasti kalau ada dampak lingkungan, kalau ada isu lingkungan, nggak akan laku dijual. Ya, sementara produk kita penyelamat lingkungan. Nanti saya akan sampaikan seperti apa kita menyelamatkan lingkungan. Yang ketiga, kita membutuhkan energi alternatif terbaik yang penggunaannya tidak merusak planet bumi kita. Dan jawabannya ada di nomor 4. Arang tempurung kelapa adalah sumber energi alternatif yang paling ramah lingkungan dan paling sehat. Sampai ini belum ada penggantinya. Ya. Lalu produk-produk turunan kelapa ini, terutama arang tempurung kelapa ini bisa digunakan sebagai apa? Secara garis besar, secara industri, ada 2 produk dari turunan dari briket dari arang tempurung kelapa ini, atau karbon aktif atau disebut activated carbon, dan juga briket yang kita sedang jelaskan saat ini. Untuk activated carbon saya nggak akan bicara banyak karena itu adalah teknologi tertinggi di industri arang, ya, investasinya tinggi dan perlu fokus yang luar biasa, ya, ke investasi di bidang itu. Saya hanya akan berbicara briket saja sesuai bidang saya karena ini yang justru paling membanggakan bagi saya, ya. Jadi fungsinya ada barbecue, terus saya bilang sisa, hookah, dan pemanasan ruangan. Ini tadi sama keunggulan briket arang tempurung kelapa ini. Kenapa diminati oleh pasar dunia, ya?
keunggulan briket arang tempurung kelapa ini dibanding dengan briket lainnya, batu bara, kayu, dan lain-lain? Karena kalorinya sangat tinggi. Begitu kita sudah olah menjadi kalori, menjadi satu produk kayak briket sisa ini, kalorinya bisa mencapai 8.000 kilokalori. Ya, luar biasa. Batu bara aja sekarang mungkin cari kalori 6.000 aja udah susah. Sekarang yang ditambang itu kebanyakan kalori 4.000, 3.000, 5.000 paling tinggi seperti itu ya. Ramah lingkungan, tahan lama, long lasting. Jadi dibakarnya lama karena kalorinya tinggi, fixed karbonnya tinggi, otomatis pembakarannya juga lama, ya kan? Ramah lingkungan. Sekali lagi ramah lingkungan karena kita memproduksi produk ini tanpa nebangin pohonnya. Beda dengan kita produksi arang kayu harus nebangin pohon, ya, gitu loh. Dan nomor 4, energi alternatif terbaik, yaitu rendah sulfur dan aman untuk kesehatan. Jadi aman untuk dikonsumsi. Bahkan sekarang sudah diaplikasikan arang tempurung kelapa ini ke produk-produk kecantikan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sering lihat Biore charcoal, ya, apalah alat kecantikan yang odol charcoal, ya kan. Bahkan sekarang rokok itu banyak yang filternya sudah pakai charcoal untuk menangkap nikotin. Jadi ini sudah banyak diaplikasikan kesehatan karena ini arang paling sehat, ya. Nah, sebegitu bangganya Bapak dan Ibu sekalian saya terhadap produk ini, saya menyebutnya briket arang tempurung kelapa ini the four shape. Safe produk, produknya aman, safe bisnisnya sangat aman, safe for health, sangat aman untuk kesehatan, ya, karena bahkan seperti saya bilang untuk kesehatan kalau Bapak Ibu sakit perut tuh kalau ke apotek kan dikasih norit itu dari arang tempurung kelapa, ya. Bahkan di pabrik saya kalau anak-anak ada diare ada apa, tuh saya suruh makan tuh arang itu pakai air sembuh. Arang powder ya, jangan yang gede-gede, jangan itu. Arang yang powder itu saya suruh minum sembuh, ya. Dia serap semua asam lambung dan lain sebagainya. Safe for health, safe for environment. Yang keempat ini yang membanggakan kita dan yang menjadi tag saya dalam berkampanye di seluruh dunia itu adalah safe for environment, di mana produk ini menyelamatkan hutan dunia. Ya. Ini yang selanjutnya yang tadi saya sebutkan, Indonesia saat ini merupakan raja briket sisa dunia, ya, dengan kualitas tempurung kelapa terbaik. Saat ini Indonesia merupakan produsen arang sisa terbesar dan terbaik di dunia. Ini yang membanggakan kita. Jadi dari seluruh produk turunan kelapa yang ada, saya bilang tadi, yang merajai dunia hanya briket arang tempurung kelapa untuk sisa yang kami geluti saat ini. Nah, ini yang menarik tentunya kan UUD ujung-ujungnya duit, ya. Gitu loh. Jadi keunggulan briket arang kelapa ini apa sih ditinjau dari sisi bisnis? Kan ini yang harusnya menarik kan. Kalau nggak ada omongan duitnya kayaknya nggak menarik ini cerita gitu loh, ya kan? Gitu loh. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, pasar dari industri ini lebih besar dari supply. Bayangin demand pasarnya lebih besar dari supply. Jadi saya mau ngasih gambaran bisnis apa yang kayak gini. Biasanya ketika kita membangun bisnis, yang susah itu kan pasar, ya. Atau kita keder pusing, pokoknya cari pasar itu nggak gampang dalam seluruh industri, ya kan? Yang kedua, daya tahannya sangat kuat terhadap krisis ekonomi. Tadi yang sudah saya sampaikan, saya sudah mengalami industri ini berdiri bergelut di bidang ini sejak Pak Harto, itu krisis ekonomi terbesar, ya kan? Terus krisis ekonomi tahun 2018 yang menumbangkan oil company sekalipun, juga COVID yang hampir meluluh lantahkan seluruh sendi-sendi perekonomian dunia, bukan Indonesia saja COVID kemarin kan ya. Tetapi unbelievable pada Ibu sekalian. Tidak bisa dipercaya sebenarnya permintaan produk kami saat COVID itu jam naik drastis. Gitu loh. Karena apa? Ya ternyata akhirnya saya paham ya. Kami ini kan fokusnya itu untuk rokok sisa tadi. Rokok, mohon maaf ya, di luar rokok itu baik atau tidak. Jujur saya juga tidak merokok, ya kan? Gitu loh. Tetapi memiliki industri briket arang sisa ini nggak beda kayak kita punya pabrik rokok. Sifat marketnya luar biasa. Misalnya gini, rokok itu ya, meskipun saya bilang tadi, oke, kita nggak setuju lah semua bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Tetapi sekalipun tengkorak iklannya tetap dibeli orang kan, gitu loh. Ya, sekalipun bolong itu leher orang tetap dibeli orang. Ya, bahkan rokok itu besok naik 200.000 per bungkus pun tidak menjamin orang ngerokok berhenti ngerokok. Itu sifat marketnya. Jadi kita melihatnya dari sisi bisnisnya. Sifat marketnya luar biasa. Begitu juga dengan sisa ini. Sama seperti itu. Sifat marketnya luar biasa. Bahkan mohon maaf, kita bahkan bersedia. Di negara kita ini kan anak SD aja udah ngerokok gitu. Pengangguran aja pada ngerokok. Nah itu bayangin marketnya luar biasa. Jadi bukan orang punya duit aja yang beli berarti kan. Yang nganggur aja ngerokok. Gitu loh. Ya. Itu dari sifat market. Kita bicara best business ya gitu loh. Jadi ini adalah sangat dahsyat. Jadi sangat
jadi sangat kuat terhadap krisis, ya kan? Kemarin saya sampai bingung, kenapa ya? Kok ini di saat COVID seperti ini, pabrik kami 24 jam nonstop. Krisis pun di saat orang dirumahkan, banyak pabrik tutup, banyak pabrik kolab, banyak karyawan dirumahkan, pabrik kami nggak pernah stop sehari pun, ya. Kami nonstop 24 jam produksi produk ini karena permintaan kami bahkan semakin meningkat di saat COVID. Akhirnya saya mencari tahu kenapa. Ternyata di saat COVID ini, meskipun bayar kita di luar pun pada lockdown, kan ini merata di seluruh dunia COVID kemarin itu. Ternyata stres mereka semakin tinggi, ya. Mereka yang di rumah nggak bisa kemana-mana, apalagi negara lain kan ketat banget. Stres mereka makin tinggi, ya kan? Jadi ternyata saya baru tahu gitu. Bagi perokok, ketika stresnya tambah tinggi, ngerokoknya makin banyak, gitu loh. Nah ini kan ternyata peluang pasar, gitu loh, ya kan? Bahkan negara perang pun, the war zone countries seperti Irak, Libya, Syria, itu adalah market terbesar kami. Dulu kami nggak percaya pada awalnya ketika mereka datang ke kantor kami. Tapi mereka bilang, Sep, gue ini di sini tiap hari dengerin senapan, dengerin bom, dengerin apa, stres kami tinggi. Untuk ngilangin stresnya kami ngerokok banyak. Akhirnya make sense gitu loh ya. Jadi akhirnya saya pribadi harus bersyukur kalau dunia ini pada stres gitu loh. Kan produk saya terjual banyak gitu loh, ya kan? Ini hanya bercanda tapi beneran gitu kan. Jadi ketika banyak perokok-perokok itu stres berat, mereka makin banyak merokok, malah kurang makan gitu loh. Ya, itu luar biasa. Jadi daya tahannya sangat kuat dari krisis ekonomi, ya kan? Sifat pasarnya yang berkelanjutan. Ya, jadi saya menyebut sustainable project, sustainable market. Karena apa? Kalau Bapak dan Ibu sekali berbisnis pakaian, saya mungkin bisa beli pakaian paling cepat 6 bulan sekali, bahkan mungkin bisa sebulan sekali. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian. Tapi produk ini mereka bakar beli lagi, bakar beli lagi. Bagi kita mohon maaf yang waras mungkin itu stupidity kan gitu loh. Tapi itulah market kita. Itulah market kita, ya kan? Dan luar biasa, ya. Bakar dan ini sudah lebih dari consumer good di negara-negara apalagi orang-orang Timur Tengah, ya. Jadi untuk beberapa negara itu sudah lebih dari consumer good, ya. Bahkan mereka ada yang melupakan beli makanan dulu, lebih baik beli ini dulu gitu loh, beli rokok dulu gitu loh, ya kan. Jadi sifat marketnya luar biasa. Yang selanjutnya nomor 4, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah keunggulan produk Briquette Arang Sisa ini. Dari seluruh produk turunan kelapa yang ada, mohon maaf, produk ini belum termasuk dalam bursa komoditi. Dalam arti, belum ada satupun organisasi di dunia, belum ada satupun negara yang meregulasi bisnis Briquette Arang Sisa ini. Jadi kami, termasuk saya, sebagai pemain salah satu yang terbesar di Indonesia, kita bisa meregulasi harga dunia. Dan sebagai informasi, Briquette Arang yang keluar dari tangan saya, dari grup kami, itu yang termahal di dunia. Termasuk dari teman-teman Briquette yang ada di Indonesia, kami itu paling mahal. Misalnya sebagai contoh, teman-teman kita itu jual dari industri lain hanya 1.200, rata-rata $1.200 per ton. Saya itu paling murah jual $1.500 per ton. Jadi perbedaannya $300 rata-rata. Dan ini mustahil terjadi di bisnis komoditas yang lain. Di bisnis komoditas yang lain itu harganya sudah ada standar dunia, standar nasional, standar SNI-nya. Ya, beda 50.000 aja orang akan lari. Sementara kami bisa beda 4 juta, 5 juta per ton ngantri di pabrik saya. Jadi masih mungkin di industri ini karena tadi belum ada yang meregulasi, ya kan? Jadi masih open market, free market, ya. Jadi yang kuat, yang besar masih bisa menguasai bisnis ini, bisa mengatur harga dan lain sebagainya. Yang 6, produk ini luar biasanya tahan lama dan tidak ada masa kadaluarsa. Ajib banget dibanding industri kelapa yang lain, minyak kelapa ada kadaluarsanya, nata de coco ada kadaluarsanya. Tapi produk ini tidak ada masa kadaluarsanya. Ya, bagi industri sangat luar biasa. Jadi produk ini mau di storage selama 10 tahun pun ya begitulah. Kualitasnya nggak berubah, ya kan? Tetapi tentunya nggak pernah selama itu juga kami storage. Karena apa? Setelah dikirim ke negara tujuan, sampai negara tujuan terjual habis, ya. Jadi tidak ada cerita kita. Yang terakhir tentunya merupakan mesin pencetak devisa yang luar biasa bagi negara. Ya ini bagi negara karena apa? 100% local content dan 100% ekspor. Ya, itu dari sisi bisnisnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya akan berbicara terhadap dampak lingkungannya yang berhubungan langsung terhadap bisnis sebenarnya. Karena begitu dampak lingkungan ini orang aware, orang ngejar bisnis kita. Orang ngejar produk kita, nggak usah ditawar-tawarin, mereka ngejar sendiri. Ya, jadi sudah kurang lebih hampir 7 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, saya mempunyai slogan. Ya, perusahaan kami, grup kami punya slogan Save the World by Coconut Charcoal. Artinya selamatkan bumi dengan arang tempurung kelapa. Ya, ini adalah slogan kami yang sudah kami patenkan
Dan ini selalu kami bawa kemana-mana. Karena apa? Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya juga nggak menyangka ada di level ini, Tuhan kasih begitu saja, Allah kasih mengalir begitu aja. Dari bisnis Areng ini, saya banyak diundang sekarang, sejak 5 tahun terakhir sebelum COVID, ke banyak negara, di berbagai konvensi internasional tentang lingkungan, saya selalu diundang sebagai pembicara, sebagai speaker, ya, hanya untuk ngomongin Areng ini, nyelamatin dunia. Dan sekarang pun saya banyak diundang di berbagai universitas untuk ngisi kuliah umum, ya, untuk berbagi informasi dan ilmu untuk adik-adik mahasiswa, bahwa sedahsyat inilah arang tempurung kelapa kita, bisa menyelamatkan dunia. Dengan tagline ini, Save the World by Coconut Charcoal, saya sudah dikenal oleh dunia, alhamdulillah, gitu ya. Jadi intinya adalah stop cutting trees for charcoal purpose and use the coconut charcoal to save our planet. Intinya kampanye melawan penggunaan briket arang kayu, intinya itu, ya. Kampanye ini kami gelorakan terus dimanapun saya berbicara. Artinya kalau dunia ingin selamat, global warming ingin dapat sedikit-sedikit rem, stop dah menggunakan arang briket arang kayu. Gunakanlah briket arang tempurung kelapa, kan kita nggak nebangin pohon, ya. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu sekalian mulai paham apa yang dimaksud oleh saya tentang kampanye ini, ya kan? Oke. Yang selanjutnya, nah ini dari keterangan dari tadi itu, selamatkan bumi dengan arang tempurung kelapa ini. Jadi sebelum briket arang kelapa masuk pasar dunia, Bapak dan Ibu sekalian, kebutuhan briket untuk keperluan barbeque, sisa ataupun pemanas ruangan itu 100% menggunakan arang kayu. Sehingga perambahan dan penebangan hutan untuk keperluan arang briket ini sangatlah besar. Dan masih berlangsung sampai saat ini di berbagai negara, terutama supplier negara arang kayu terbesar itu masih dari negara miskin dan negara Afrika saat ini. Dan Indonesia saya sudah mulai stop banyak, ya kan. Otomatis, yes, perlahan namun pasti kegiatan ini memberikan dampak serius terhadap kerusakan hutan dan ekosistem di negara-negara produsen arang kayu ini, yang juga akan berdampak langsung terhadap kerusakan hutan dan ekosistem dunia. Ya, kehadiran produk briket arang kelapa yang secara perlahan menggantikan dan sekaligus mengurangi penggunaan briket arang kayu, ya, penggunaan arang kayu dunia tadi untuk keperluan barbeque, sisa dan juga pemanas ruangan, maka secara tidak langsung produk ini telah mengurangi penebangan dan perusakan hutan dunia, ya. Karena dengan ribuan ton briket arang tempurung yang kita ekspor, itu artinya sudah begitu banyak hektar hutan yang kita selamatkan dari kerusakan dan kepunahan. Dan ini akan terus berjalan seiring dengan semakin meningkatnya ekspor produk ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin yang sekarang hadir di Zoom ini, ya kan, adalah Bapak dan Ibu sekalian dengan level pendidikan yang baik. Jadi kalau diajak bicara tentang lingkungan pasti ngerti, ya kan? Gitu. Karena apa? Karena di negara kita, kalau kita bicara di desa, ya mereka nggak peduli dan belum ngerti gitu. Apa yang dimaksudnya nyelamatin hutan, nyelamatin lingkungan, apa itu global warming, apa ini. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ada di sini cukup mengerti, ya. Save the World by Coconut Charcoal adalah suatu program yang kami inisiasi karena sebegitu dahsyatnya dampak produk ini terhadap penyelamatan lingkungan dari kerusakan hutan, sehingga ini perlu didorong secara bersama-sama sehingga negara-negara maju, ini tujuannya sebenarnya, sehingga negara-negara maju akhirnya memandang perlu untuk membantu negara-negara kelapa dalam mengembangkan perkebunan dan industri kelapa dalam bentuk insentif yang terukur. Karena program ini selaras dengan protokol Kyoto. Nah, ini sekali mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah dengar apa itu protokol Kyoto. Jadi semenjak protokol Kyoto ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan negara dunia, kalau nggak salah tahun 97, semenjak itulah kita mengenal istilah green. Sekarang itu kan apa-apa go green, sekolah kampus green, ya, green arsitek, green building, green economy, green semua, ya, green product. Nah, ini sekarang itu sudah arahnya ke sana semua. Ya, sehingga tadi itu seperti saya bilang, jualan produk yang mengganggu lingkungan, yang merusak lingkungan, yang berdampak buruk terhadap lingkungan nggak akan laku dijual di dunia, nggak akan laku. Paling lakunya cuma dijual di Indonesia doang sementara ini. Ya, jadi kalau ingin menembus pasar internasional, ya ini harus sesuai dengan kaidah green economy ini gitu ya, green product dan sebagainya. Jadi semenjak itulah kita akrab dengan istilah green, yang merefleksikan bahwa aktivitas bisnis itu atau produk itu, ya, diproduksi atau dilakukan tidak merusak hutan, tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ini mungkin sekarang pelan-pelan Bapak Ibu semakin dalam mengerti apa yang saya maksud. Nah, lalu tadi apa? Kenapa saya terus mengkampanyekan ini? Sebenarnya sekarang saya tidak pernah mengkampanyekan produk saya, ya. Tapi dengan tidak mengkampanyekan produk saya pun, produk saya dikejar dan diburu oleh para buyer luar negeri. Jadi saya lebih mengkampanyekan program ini dengan tujuan sebenarnya apa? Karena
sumber bahan baku kita, pohon-pohon kelapa kita tidak di Indonesia saja, di seluruh negara-negara anggota asosiasi, ada namanya asosiasi kelapa dunia itu adalah ICC, International Coconut Community. Ada 25 negara sekarang melalui anggotanya. Di 25 negara ini hampir semua kondisi kebun kelapanya sama kayak di Indonesia. Apa? Pohonnya udah tua-tua. Karena di Indonesia aja kelapa ini ada warisan Belanda. Jadi bukan kita yang nanam, warisan Belanda gitu loh, ya kan? Udah tua-tua, udah di atas 50 tahun, produktivitasnya udah kurang, pohonnya udah tinggi-tinggi, udah nggak ada orang yang mau manjat, ya kan? Jadi semakin lama sumber bahan bakunya masih terancam tidak ada hilang. Sementara untuk replanting, untuk penanaman ulang, sampai hari ini kita sering koordinasi sama kementerian dan sebagainya, pemerintah ini nggak bisa karena ternyata replanting kelapa ini butuh uang triliunan. Jadi untuk beli bibit kelapa aja dan untuk pengadaan bibitnya aja nggak mudah. Nah jadi dengan kampanye yang saya lakukan ini, saya berharap negara-negara maju akhirnya aware. Ternyata negara kelapa ini nyelamatin hutan dunia. Yuk kita bantu. Maksudnya dibantunya dikasih bibit kayak semua negara maju. Sampai ke sana itu program saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi gimana caranya? Karena pemerintah sendiri nggak mampu untuk replanting kelapa kita ini. Mudah-mudahan dengan kampanye ini kita gelorakan terus, ya kan? Siapa tahu akhirnya betul-betul mereka sadar bahwa negara kelapa ini betul-betul menyelamatkan lingkungan dunia, menyelamatkan hutan dunia. Yuk kita bantu, paling tidak pengadaan bibitnya dah, supaya mereka nanam terus yang baru itu. Ya, kurang lebihnya itu. Nanti akan semakin saya. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini berdampak langsung terhadap bisnis kita. Makanya saya sampaikan pengetahuan ini supaya Bapak dan Ibu sekalian semakin bangga dengan industri ini. Save the World by Coconut Charcoal ini salah satu kalkulasi yang saya buat, yang saya sampaikan ke dunia, ya. Misalnya, kalau dari kita buat bikin arang kayu, 1 meter kubik ya kayu itu akan menghasilkan 90 kg arang kayu. Satu pohon itu saya perkirakan nggak besar, nggak kecil, kurang lebih 5 meter kubik kayu lah untuk arang. Itu menghasilkan 450 kg arang per pohon. Saya asumsikan kalau dalam 1 hektar hutan itu terdapat 250 pohon, asumsi saya ini berlebih saya pikir. Karena pohon kelapa aja dalam 1 hektar itu maksimal sepadat-padatnya cuma 120 pohon, ya. Jadi sebenarnya nggak akan nyampe dalam 1 hektar hutan terdapat 250 pohon yang besar, yang dewasa, ya. Jadi kalau diasumsikan 250 pohon per hektar, itu 1 hektar hutan menghasilkan 113 ton arang kayu, ya. Nah, sekarang saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Indonesia rata-rata dalam keadaan normal itu kita mengekspor sekitar 30.000 ton. Ya, dari teman-teman semua yang ada di lokal ini 30.000 ton briket tiap bulan. Itu artinya, bayangkan, tiap bulan kita menyelamatkan 265 hektar hutan dunia dari kepunahan. Nah, sekarang mulai makin ngerti kan apa yang saya maksud dari kampanye ini, yang akhirnya dahsyat. Tanpa kita jualan, produk kita diuber orang, ya, yang mengerti lingkungan ini. Ini salah satu kasus, contoh teman-teman, ya. Jadi ada satu negara di Eropa, Jerman namanya. Jerman ini merupakan konsumen terbesar baik untuk produk barbeque maupun sisa. Ya, kami ekspor ke Eropa paling besar ke Jerman. Jadi saya bikin studi kasus. Jadi di sini untuk kebutuhan barbeque dan sisanya, Jerman itu kurang lebih setahunnya itu butuh 270.000 ton ya per tahun briket. Ya, antara sisa memang terbesar barbeque-nya hampir 250 ton per tahun, 250.000 ton. Sisanya 20.000 ton, ya. Gitu. Jadi, jika mereka tetap menggunakan briket arang kayu, maka untuk memenuhi kebutuhan 270.000 ton briket tersebut, setidaknya tiap tahun Jerman harus mengorbankan 2.300 hektar hutan. Bayangin, mulai gede kan jumlahnya. Itu Jerman doang. Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau ratusan negara ini melakukan yang sama, berarti jutaan hektar hutan tiap tahun itu, ya, akan rusak hanya untuk kebutuhan briket. Bayangin, kita nggak bicara untuk bahan rumah, bahan bangunan, bahan mebel, material, enggak, ya. Ini kita baru bicara istilahnya briket, bahan yang dimakan manusia. Jadi manusia ini serakah banget loh, makan briket aja sampai ngurusak hutan kayak gini gitu loh, ya, gitu loh. Ini hanya untuk kebutuhan briket aja Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini adalah kalkulasi kasar mengenai potensi bisnis kita ya di Indonesia mengenai briket ini. Ini berdasarkan data ICC tahun 2018 bahwa Indonesia ini menghasilkan sekitar 15 miliar butir per tahun. Ya, ini belum tergarap semua tentunya. 15 miliar butir kelapa per tahun, ya kan? Jadi itu sama dengan kalau dibagi 4 itu sekitar 2,5 miliar kilogram tempurung, ya. Jadi 2,5 miliar
kilogram tempurung setiap tahun kita punya, ya kan? Itu artinya kalau dijadikan arang, kita punya potensi arang 625 juta kilogram arang per tahun, ya. Kalau dijadikan briket kurang lebih ada 500 juta kilogram briket per tahun kita potensinya, ya. Kalau ini saya kalikan hanya $1 saja, ya. Padahal saya jualan seperti saya bilang tadi, saya jualan $1,5 per kilo. Teman-teman yang lain 1,2. Dikalikan $1 aja, ada potensi bisnis sekitar 500 juta US dollar per tahun dari industri ini. Ini bukan uang kecil, ya kan? Kalau dirupiahkan ya tuh 7 triliun lebih. Bahkan yang sebenarnya itu hampir 99 triliun. Nah, kalau dengan harga yang sebenarnya 9 triliunan potensi devisa dari sektor ini. Jadi besar sekali buat industri sekalian. Dan ini porsinya masih besar, belum tergarap semua. Seperti yang di Ambon, di Maluku Utara, di Nusa Tenggara, itu belum tergarap potensi kelapanya, ya, gitu loh. Nah, itu gambaran, ya, gambaran Bapak Ibu sekalian mengenai bisnis ini, ya, betapa industri ini begitu besar, terutama ketika bicara briket sisa, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia satu-satunya di dunia memproduksi produk ini. Jadi kita nggak punya saingan dari negara lain, saingannya hanya teman-teman dari negara sendiri. Saya mungkin akan berlanjut ke video ya, supaya saya ingin ngasih gambaran produksinya. Mungkin juga di season pertama dengan Pak Steve sudah disampaikan, tapi saya ingin memberikan gambaran mengenai industri ini produksinya seperti apa. Ya, langsung ke video. Ini saya matikan musiknya. Ini adalah bahan baku yang kita dapat dari petani, ya kan? Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, proses pertama kita, karena kita beli dari petani itu sudah berbentuk arang, ya. Kita nggak mungkin bakar tempurung sendiri, apalagi pabrik ini kebanyakan di Pulau Jawa. Nah, yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, memang ya sayangnya secara bisnis industri ini masih paling terbaik dibuat di Pulau Jawa. Karena apa? Dulu saya juga pertama kali buat pabrik ini tuh di Manado, di Sulawesi Utara. Jadi saya sudah kemana-mana. Saya sudah survei ke Ambon, ke Maluku. Jadi saya pernah buat di Sulawesi Utara dengan tujuan waktu itu pertimbangannya mendekati sumber bahan baku. Betul, bahan baku banyak, tetapi ternyata waktu itu saya salah, ya kan? Karena apa? Industri ini tidak arang doang kebutuhannya. Waktu saya di Manado, saya butuh tapioka untuk perkat, datangin dari Surabaya. Saya butuh karung, datangin dari Surabaya. Saya butuh bok, datangin dari Surabaya. Begitu ekspor, balik lagi ke Surabaya, ya kan? Jadi secara perhitungan bisnisnya harus tepat, Bapak Ibu sekalian, ya. Gitu. Jadi memang saat ini yang terbaik itu pabrik ini kalau end produknya dibuat di Pulau Jawa, yang terbaik. Karena kalau bahan baku mau dari manapun, Indonesia bagian manapun pasti bermuaranya ke Pulau Jawa. Mereka mau jual bahan baku ini kemana kalau bukan ke Pulau Jawa, betul kan? Gitu loh. Semuanya bermuara ke Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa yang paling tepat untuk bikin industri ini cuma ada 2 tempat menurut pandangan saya, hanya Medan dan Lampung, ya. Karena apa? Medan, seperti Medan tuh industri apapun udah ada, tapioka ada, karung ada, bok ada, dan Medan punya pelabuhan ekspor sendiri, ya. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Kalau tidak punya pelabuhan ekspor, akhirnya kerja 2 kali dan cost-nya double, seperti yang pernah saya lakukan ketika saya di Manado. Saya lanjut videonya. Ini adalah proses screening, ya teman-teman. Jadi begitu arang kita dapatkan dari para petani, ya kan, itu masih kotor banget. Ya, ada debu, ada batu, ada pasir, lain semua kotoran. Jadi kita harus pastikan, ya. Jadi ini adalah proses paling penting dalam industri briket arang tempurung kelapa. Jadi kita sudah mau mulai ke proses, ya, proses. Karena apa? Karena untuk menjaga kualitas terbaik dari briket arang ini hanya satu. Pastikan bahwa yang kita pergunakan itu betul-betul arang yang jadi, arang yang matang. Tidak ada arang setengah matang, tidak ada arang mentah. Jadi proses ini sangat penting, ya. Proses ini sangat penting, jangan sampai batu masuk, ada besi masuk, atau arang yang masih mentah masuk, gitu. Jadi proses ini penting untuk memastikan bahwa hanya arang matang saja yang masuk, yang kita giling jadi powder. Jadi di sini tuh setelah bersih arang dijadikan powder, ya. Sekali lanjut. Nah ini proses screening, pengayakan, terus diambil manual juga oleh ibu-ibu kotorannya, batunya kayak gini, ya kan. Setelah bersih baru kita giling menjadi powder yang disebut proses dismill, ya. Nah, jadi ini proses dismillnya. Setelah bersih lalu dijadikan powder, ya. Dijadikan powder seperti ini, ya kan. Inilah bahan utama kita untuk membuat briket powder arang. Jadi sebenarnya kayak bikin kue, nah. Oke. Sebenarnya kayak bikin kue Bapak Ibu sekalian, tapi terigunya diganti sama powder arang, kurang lebihnya gitu. Nah, ini selanjutnya adalah proses mixer. Jadi bahan baku powder tadi, ya kan, bahan baku powder arang tadi, di mixer
Ya kayak bikin kue, mixer raksasa ini, cuma mixernya gede banget, ya kan? Dicampurlah tapioka nih sebagai perekatnya. Nggak banyak sih. Sekitar berkisar 5-7%. Jadi dicampur tapioka, dicampur air, diaduklah sampai merata, ya kan? Ini secara teknis produksi ya. Nah, diaduklah secara merata, ya kan? Setelah itu keluar ini, ya kan? Nah, setelah keluar yang sudah tercampur tadi adonan ini, ya kan? Di blending. Artinya dimasak biar jadi adonan. Kalau bikin kue itu kue kering sampai jadi adonan yang kalis, ibu tahu ya, yang kalis, yang bersatu, yang siap cetak. Nah inilah kita sebutnya di blending, dimasak, ya, dimasak sampai bersatu sampai matang, ya kan, dengan mesin ekstrudasi. Nah seperti ini keluarnya, sampai dia udah bersatu betul, ya kan, udah kalis. Nah setelah itu baru kita cetak, dicetak seperti ini. Setelah keluar dari adonan tadi sudah siap itu, baru dicetak sesuai ukuran dan permintaan buyer kita. Memang pasar briquette sisa ini 80% bahkan lebih mungkin pasar dunia itu adalah yang cube kayak ini, kotak, ukurannya 25-25. Tapi ada juga beberapa negara yang minta stick kayak jari, heksagon segala macam, ya. Gitu. Ini dicetak ya, lalu dipotong-potong sesuai ukuran, ya kan. Ya, nah ini yang heksagon tadi saya bilang heksagon, ya kan, segi 6, ya kan. Ada yang kotak kayak kubus, ya kan. Nah setelah ini lalu keringkan, sudah masuk oven, kayak bikin kue lah persis, ya, dikeringkan, di oven kurang lebih ini 20-24 jam, ya. Setelah kering keluar, ya kan, didinginkan, jangan langsung panas-panas di packing. Nah ini didinginkan dulu, dimasukkan biasa ke jumbo bag. Ini proses oven kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pabrik kami ini alhamdulillah saat ini memang leading industry. Karena saya juga ketua asosiasinya, kita ada 6 pabrik, jadi kita punya 6 pabrik. Kami ekspor rata-rata ketika dalam normal saja dari ke 6 pabrik kami 300 sampai 400 kontainer per bulan. Jadi besar sekali Bapak Ibu sekalian, ya, besar sekali. Nah ini adalah situasi ruang dryer, ya, pengeringan. Setelah itu dilakukanlah pengetesan. Ini juga menjadi kunci kami yang beda dari yang lain. Jadi kami melakukan QC, quality control yang sangat ketat terhadap produk ini, sehingga kalau jelek betul-betul kami reject, tidak dikirim, ya. Jadi sekali lagi kunci sukses juga di industri ini, dan saya pikir di industri yang lain juga sama, ya kan. Kenapa kami masih bertahan di tengah-tengah orang-orang banyak nggak bisa jualan, kami di antri pasar? Karena kami mengutamakan kualitas dan kejujuran. Karena apa? Begitu produk lewat ke depan kita, karena kita udah ahli kan, pasti kalau jelek, aduh jelek. Nah kalau di kami, QC kami standarnya udah internasional, jelek reject, nggak peduli rugi. 1 kontainer, 2 kontainer kalau jelek di reject. Tapi banyak home industri itu udah tahu jelek, kirim aja dah. Itu disaster, awal dari penyakit, ya. Jadi kejujuran ini luar biasa diperlukan dalam industri seperti ini, ya. Karena teman-teman akan menemukan produk yang kualitasnya jelek. Jadi kalau nggak jujur dikirim jelek-jelek juga. Tahu-taunya akhirnya apa? Bayarnya nggak balik-balik lagi. Ya, sementara dunia ini kecil, dunia sektoral ini kecil, bayar satu sama bayar lain saling mengenal. Akhirnya mereka mereferensikan, jangan datang ke situ lagi. Gue kemarin beli 1 kontainer produknya jelek, selesai tamat riwayatnya. Ya, nah ini adalah proses packing selanjutnya teman-teman, lihatin, ramai banget di pabrik kami ini, ibu-ibu, ya kan, packing, melakukan proses packing, ya kan. Packingnya itu rata-rata di dalam ke plastik dulu 1 kiloan, lalu dus 1 kiloan, lalu masuk lagi ke master box yang besar, bisa 10 kilo, bisa 20 kilo, ya seperti ini. Mereka sudah dengan cepat terampil dan sebagainya. Jadi semuanya masih manual. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan mesin, ya tentunya bisa dilakukan dengan mesin, ya kan. Bahkan banyak tamu-tamu saya dari Eropa, buyer dari Eropa sering bilang, "Sep, lu nggak efisien banget sih, pakai orang segini banyak." Karena kami di packing aja ada hampir 200 orang, ya. Jadi pabrik kami yang di Bogor aja karyawannya ada 500 orang. Kan pakai mesin bisa cepat, bisa rapi dan sebagainya. Tapi sekali lagi teman-teman, kita pengen cari berkah, dan saya berprinsip seperti itu. Dan saya bilang ke mereka, saya sih simple, ya mohon maaf lah soal masalahnya mesin nggak bisa doain gue, itu aja saya sih gitu ya. Gitu. Kalau ibu-ibu kan pasti doain kita terus, ya kan. 1 orang aja ibu-ibu dikabul doanya, selamat kita ya. Jadi kalau saya bukan yang mesin mandate, jadi saya jawabnya segitulah, mesin nggak bisa doain saya gitu kan, gitu. Jadi alhamdulillah kita berkah, kita berkembang terus, ya, di tengah-tengah COVID, di tengah krisis kita nggak terpengaruh. Nah ini adalah contoh pengapalannya kontainer, ya. Jadi kita tiap hari kalau Bapak berkunjung ke pabrik kami, tiap hari bahan baku datang, tiap hari kontainer muat, non-stop 24 jam, ya. 24 jam pabrik kami beroperasi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika terlalu panjang dan mungkin juga banyak tidak berkenan.
Nah, ini adalah standar kami, satu-satunya industri briquette di Indonesia yang sudah sertifikasi ISO. Kita punya 4 ISO, kita sudah bersertifikasi internal hanya industri pabrik kami, hanya pabrik saya. Ya, kami sudah ISO, sudah OSAS, bahkan kami punya BSCI, yaitu Social Economy Audit dari Eropa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata meskipun cuma industri areng, kita bisa jadikan industri ini besar, profesional, dan menghasilkan uang banyak ketika kita mau, ya kan? Dan dulu banyak orang-orang yang berpikir, nggak perlu ISO, nggak perlu apa, cuma areng. Tapi enggak, ketika kita lakukan ini, sekarang apa? Saya sudah tidak pernah cari pasar. Bahkan saya bingung nolakin pasar. Kan semuanya pengen diproduksi oleh kami. Ya. Jadi sekarang itu hampir seluruh merek-merek besar dunia, kalau diibaratkan sepatu, Reebok, Nike, Adidas, itu semua diproduksi oleh kami. Ya. Jadi kami memproduksi semua premium brands di dunia. Ya. Dan kami juga setiap tahun menerima banyak penghargaan. Yang terbaru adalah ini. Yang terbaru kami program Save the World by Coconut Charcoal tadi, program kami menjuarai Asia Pasifik sebagai industri yang bersahabat dengan lingkungan, ya. Jadi kami menjuarai, mendapat penghargaan dari Asia Pasifik, dari Inggris, ya kan, untuk apa namanya, slogan Save the World by Coconut Charcoal tadi, ya. Itu kiranya Bapak dan Ibu sekalian, moderator, saya kembalikan. Terima kasih, dan saya menunggu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya Pak Asep. Sangat menginspirasi sekali ini Pak Asep. Dan juga dari Masih mute kayaknya, Pak. Sudah Pak. Belum terdengar ya Pak? Halo? Ya, oke. Oke, ya sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian paparan dari Pak Asep dengan luar biasanya dari keunggulan tempurung kelapa ya Pak ya, dan juga tagline dari PT TOM sendiri, Save the World by Coconut Charcoal. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan ke Pak Asep dipersilahkan. Sebelumnya ini Pak Asep ada beberapa pertanyaan juga ini Pak, terkait briquette arang kelapa ini. Untuk posisi briquette arang kelapa dibandingkan briquette lainnya seperti arang kayu, apakah memang lebih unggul atau sebenarnya potensi dari briquette arang kayu juga cukup tinggi untuk di pasar dunia, Pak? Ya, dari sisi keunggulan tadi sudah saya sampaikan, dari sisi teknis jauh kemana-mana, kita juara, ya juara dunia lah kalau untuk spek kalorinya apanya. Nah, tetapi ya itu tadi mengenai pasarnya, saya bilang sejarahnya sudah ratusan tahun, bahwa kebutuhan charcoal di dunia ini semuanya diisi oleh arang briquette kayu tadi, arang kayu, ya. Jadi sekarang tugas kita itu sebenarnya mereplace pasar arang kayu itu, ya. Yang pada logikanya kalau hitung-hitungan bisnis mustahil kita bisa mereplace, meskipun nanti seluruh negara ini, seluruh dunia sadar lingkungan dan ingin berganti ke arang briquette kelapa, ya kan? Mustahil kita bisa menggantikannya. Karena apa? Bahan bakunya kagak ada untuk menggantikan, ya. Jadi sebegitu dasarnya prospek marketnya sebenarnya. Jadi kalau arang kayu sampai hari ini masih nomor 1 di dunia. Jadi kita paling sekarang ya kalau kita bicara persentase belum ada sampai 20% kita menggantikan arang kayu dunia, ya. Dan itu pun udah nggak ngapan, bahan bakunya udah hampir nggak ada. Jadi sebenarnya mustahil bisa menggantikan seluruh arang kayu dunia. Kalau nanti semua orang sadar cari produk kita tinggal pilih aja yang paling mahal yang kita layanin. Gitu. Oke, untuk memilih produsen bahan baku, apa saja nih tips dari PT TOM, Pak Asep? Ya, memang ini nggak mudah ya. Dalam arti gini, dalam perjalanannya, ketika bisnis ini bagus, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga yang harus dipikirkan. Ketika bisnis ini bagus, bahkan saya bilang sangat bagus, maka di banyak lini mohon maaf, banyak mafia, so-called mafia, ya, di bahan baku, di transportasi, ya, karena begini, ya, kita itu kadang-kadang tidak mudah membina para petani, bahkan berurusan dengan petani itu hal paling sulit, ya, dalam bisnis, ya. Misalnya begini, petani itu kita ajarin, bikin yang benar. Saya dulu keliling Indonesia untuk cara mengajari mereka cara membakar dan sebagainya. Tapi ada aja, ya kan, curangnya. Jujurnya susah. Misalnya, contoh kecil aja gini.
Contoh kecil, arang udah tahu kering, disiram air, ya kan? Biar berat timbangannya, ya kan? Terus dulu tuh awal-awal, sekarang sih memang sudah nggak berani, sekarang udah disiplin. Dulu pada awalnya, kadang-kadang di dalam karung, saya masih nemuin batu segede kepala untuk beratin timbangan, kayak gitu-gitu loh. Kan konyol gitu loh, tapi itu terjadi, ya kan? Nah, terus dalam sisi transportasi misalnya, ini betapa mafianya banyak. Jadi saya bilang, ketika mafianya banyak, berarti itu bisnis sangat bagus. Misalnya saya selalu beli pakai truk dari Sumatera ke Jakarta datang, itu bahan baku. Dulu itu ketika kita belum tahu trik cara mengamankannya, itu sopir-sopir truk itu pasti nurunin arang di jalan, karena yang nampung arang ini banyak di jalanan itu, ya kan? Mereka kalau jual istilahnya cari uang 1 juta 2 juta, nurunin 500 kilo aja udah cukup gitu loh, ya kan? Gitu loh. Bayangin, dulu itu biasanya supir truk itu nurunin karung misalnya 1,5 sampai 500 kilo. Sebagai penggantinya, bayangin, dia siramin tuh 500 kilo air ke arang kita yang tersisa supaya beratnya konstan. Nah, akhirnya kita sekarang udah lama sih, kita udah bisa tanggulangi, kita nggak mau tahu sekarang itu. Pokoknya si sopir ini dia harus ngitung arang yang naik berapa karung, nanti dia juga harus ngitung yang turun juga berapa karung, harus sama jumlahnya. Ya, sekarang kita nggak mau kecolongan lagi. Jadi dalam arti ini bisnis bagus, jadi mafianya di sisi eksportir pun begitu. Jadi sekarang itu jangan salah, banyak teman-teman yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum berselancar di dunia maya mencari buyer, ya kan? Padahal mereka nggak punya pabrik, mencari buyer, ya kan? Begitu ada buyer yang ini ada pernah setidaknya yang masuk ke meja saya itu ada 2 kasus dari Amerika dan dari Jerman. Akhirnya mereka ketemu di dunia maya, tawar-menawar, harga cocok. Akhirnya si buyer ini kan ingin ngecek pabriknya, bukan? Datanglah ke Indonesia. Datanglah ke Indonesia, yang pertama orang Jerman. Nah, di Indonesia ini kan cincai orangnya gitu loh. Jadi ketika kita nggak punya pabrik, dia datanglah ke teman yang punya pabrik, bilang, nanti gue bawa buyer lah. Nanti gue mau bawa buyer besok datang ke sini. Kalau gue datang ke sini, ini gue akuin sebagai pabrik gue, oke aja lah ya. Nanti kan gue ngambil barangnya ke lu juga. Kan begitu orang kita gampang kan? Nah, singkat cerita, itu buyer datang, dibawa ke pabrik temannya, dan oke. Temannya, oh iya ini pabrik dia, selesai. Tahu nggak? Si buyer itu setelah sampai pulang ke negaranya, dia transfer down payment. Karena di pabrik, di industri ini juga LC nggak berlaku. Di industri ini itu cash keras. Ya, kalau bayar nggak ada, bayar uang dulu nggak kita layanin. Saking bisnis ini bagus, nggak kita layanin. Jadi bayangin, si Jerman itu transfer ke orang ini 70.000 euro, 1 miliar lebih kalau dirupiahkan. Dan setelah dapat DP orang ini ngilang. Ya, orang ini ngilang, nggak tahu rumahnya cuma ngontrak, dia bawa uang 1 miliar lebih, ya udah. Jadi ada 2 kasus seperti dari Amerika juga kasusnya sama seperti itu. Nah, inilah yang mencoreng citra industri berikat Indonesia ini, orang-orang yang nggak bertanggung jawab seperti ini, ya, gitu loh. Jadi sekarang itu kadang-kadang buyer agak a priori, ya kan, kalau dia nggak betul-betul kontak, minta legalitas, lu tercantum nggak namanya di situ, kayak gitu-gitu. Jadi itu, Mbak ya. Jadi mohon maaf jawabannya agak panjang, tapi di situlah masalahnya, ya. Oke. Untuk menciptakan briket dengan kualitas baik, apa saja yang perlu diperhatikan, Pak Asep? Itu tadi sudah saya bahas juga, ya terutama bahan baku. Jadi kalau teman-teman nanya, Sep, apa sih masalah di industri ini? Saya bisa bilang masalah industri ini 1, bahan baku, 2, bahan baku, 3, bahan baku. Ya. Jadi itu masalah utamanya. Itu masalah utama. Jadi bagi kami nyari buyer itu bukan masalah malah gitu saat ini, ya kan, gitu loh. Ya. Jadi bahan baku, pertama bahan baku dari petaninya sudah bagus. Begitu bahan baku yang datangnya juga jelek, kita harus treat menjadi bahan baku yang bagus. Tadi saya bilang jangan sampai ada bahan baku yang masih mentah, ada bahan baku yang istilahnya belum matang, masuk ke giling, itu akan jadi penyakit briket. Nanti briketnya akan berasap, briketnya akan bau, briketnya akan mudah pecah karena nggak terbind, nggak terikat oleh tapioka dan sebagainya. Jadi kuncinya bahan baku. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta pelatihan kelas Trubus, jika ada yang ingin ditanyakan ke Pak Asep terkait briket, dipersilakan. Mungkin Bu Olivia tadi juga belum berkenalan. Halo Bu Olivia. Ya, halo Pak. Oke, domisili di mana Bu Olivia? Saya di Balikpapan. Di Balikpapan. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu Olivia ke Pak Iya, sorry Asep? Kak. Saya sekarang jadi pendengar aja gak apa-apa ya. Soalnya saya lagi di luar, lagi ribut di sini. Nanti kalau misalnya ada yang saya mau tanyakan, boleh by chat nggak?
Boleh, boleh. Oke. Oke. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Olivia. Pak Tri? Halo Pak Tri. Oke. Selanjutnya mungkin yang tadi belum berkenalan Bu Kartini. Oh ya, Bu Kartini ada menyampaikan pertanyaan ini Pak Asep. Sebentar saya. Oke, izin bertanya Pak, apakah briket biomasa bisa setara dengan briket tempurung kelapa? Secara kualitas dan bagaimana keterserapan pasarnya? Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Bu Kartini, pertanyaan yang sangat bagus, terus terang aja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya bicara briket arang tempurung kelapa saja, ya kan. Tapi sebenarnya sekarang itu hampir seluruh biomasa mempunyai pasar yang besar, ya. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, ketersediaan energi fosil ini sudah diperkirakan akan segera habis, ya kan? Akan segera habis. Bahkan kalau bicara, saya baru saja 3 hari yang lalu berbicara dengan PLN, ya kan? Jadi PLN itu dunia sudah memberikan aturan, ya kan, bahwa di tahun 2040 pembangkit listrik dunia itu sudah nggak boleh ada yang pakai batu bara. Ya, bahkan negara-negara maju seperti Korea, Jepang sudah mulai. Bahkan Korea itu sudah mencapai 30% biomasanya. Ya, batu baranya 70%, biomasanya 30%. Saya dengar kemarin dari PLN sekarang sudah mulai 10 atau 15% mulai dengan biomasa. Jadi sebenarnya, ya kan, memang kita tidak bisa dibanding-bandingkan, ya, tidak bisa dibanding-bandingke kalau kata lagunya gitu kan, gitu loh. Ya, jadi marketnya punya masing-masing. Jadi kalau kemarin itu kan banyak yang datang dari power plant, dari industri untuk boiler segala macam ya, datang ke pabrik saya, ya briket arang tempurung kelapa ini nggak bisa ngelayanin market mereka karena permintaannya besar. Dan saya bilang untuk power plant terlalu mahal produk ini, ya kan? Jadi biomasa yang lain lah silakan, cakang sawit kah, ya kan? Sekarang sampai tongkos sawit aja yang dulunya dibuang, tongkos sawit itu sekarang dibikin pellet. Jerami padi pun dibikin macam-macam. Pokoknya seluruh limbah pertanian sekarang nggak ada dibuang. Sampah saja yang di Bantar Gebang sudah mulai jadi pembangkit. Jadi sekarang tuh nggak ada istilah, bagi yang inovatif, kreatif, nggak ada istilah sampah sekarang. Ya, semuanya jadi duit. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Kartini, biomasa yang lain pun tentunya punya pasar yang besar, terutama untuk industri, ya kan? Ya, untuk industri itu biomasa lain dari sawit, dari tongkos sawit, dari cangkang kemiri, dari bisa untuk yang lain, sangat bisa, dan pasarnya terbuka besar. Sekarang itu pelet kayu, serbuk gergaji, semuanya terjual habis, ya, untuk industri itu apa. Tapi sekali lagi pangsa pasarnya kayak nggak bisa disandingkan dengan briket arang tempurung kelapa, karena kami menyisir market khusus untuk yang dikonsumsi manusia, karena kami ada briket paling sehat, ya. Makanya yang kita sisirnya itu hanya 3 pasar tadi, yaitu barbecue, hookah, dan pemanas ruangan. Ya, contoh pemanas ruangan misalnya gini, negara Korea sudah puluhan tahun menggunakan pemanas ruangan itu ketika musim dingin dari batu bara. Tetapi sebelum COVID, pemerintahnya sudah memutuskan tidak boleh menggunakan batu bara lagi dan merekomendasikan hanya menggunakan briket arang tempurung kelapa. Kenapa? Karena dari kasus penggunaan briket batu bara di dalam ruangan ya sudah banyak syariatnya sih ya. Syariat sudah banyak yang meninggal karena keracunan oleh briket batu bara. Karena batu bara itu beracun, gasnya beracun. Jadi akhirnya pemerintah Korea mendapatkan temuan banyak yang mati ya karena keracunan karbon monoksida dari pembakaran batu bara di dalam ruangan tadi. Dan sekarang mereka merekomendasikan untuk menggunakan briket arang tempurung. Itu pun kami tidak layani karena harganya murah, yang mahal cuma briket sisa gitu kan. Gitu loh. Jadi sekali lagi Bu Kartini pertanyaannya bagus. Jadi Ibu mau menggeluti biomasa apapun jangan takut, pasarnya besar. Ya, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Bu Kartini, apakah ada sanggahan atau pertanyaan susulan? Oke, kita lanjut ini Pak Asep ke pertanyaan Pak Hendy. Selamat siang Pak, HPP produksi per tonnya berapa? Investasi untuk buat pabrik di kisaran berapa ya Pak Asep? Home industry, untuk home industry seperti itu.
Oke, ini Silakan Pak pertanyaan Asep. bagus untuk orang yang bisnis, pasti ke sana arah pertanyaan. Tapi sekali lagi HPP seluruh industri beda, ya industri beda. Sekalipun produknya sama seperti kami, briket, tetapi tergantung lokasi Bapak di mana, ya kan? Misalnya gini, saya bisa sampaikan kenapa juga briket yang keluar dari pabrik kami itu yang termahal di Indonesia bahkan di dunia, karena kami pun harus mempertahankan cost kami yang juga paling tinggi. Karena pabrik kami di Bogor, UMR kami pakai UMR yang Jakarta, ya kan? Hampir 5 juta, 4,9 atau berapa gitu ya. Pokoknya hampir 5 jutaan UMR-nya. Ya tentunya akan beda dengan HPP-nya yang pabriknya di Jawa Tengah kayak di Salatiga, di mana di sana UMR cuma 1,7 juta. Ya. Jauh sepertiganya kami aja enggak gitu lah UMR-nya. Jadi HPP ini tentunya beragam. Mungkin 100 pabrik HPP-nya beda, 100 HPP juga gitu. Jadi saya nggak bisa sampaikan itu, tapi itu mudah dihitung, ya kan. Tapi kalau bahan baku otomatis harganya sama semua, ya kan. Variabel yang lain mungkin sama semua. Kayak bahan baku sekarang ini harga tunai di Jakarta itu di pabrik di Jawa itu sekitar 6.400 per kilo harga arang ya sampai di pabrik, ya kan. Jadi HPP ini sangat variabel sekali, Pak Hendy, ya kan. Jadi tergantung. Tapi yang paling misalnya gini juga, pabrik kami misalnya bangun industri modern. Harga tanahnya aja mungkin karena dekat Jakarta udah miliaran. Tapi ketika Bapak bikin di Kalimantan mungkin, ya kan, cukup dengan atap rumbia, cukup ini tanahnya pun nyewa masih murah atau mungkin bisa matok tanah apa ya, kayak gitu beda kan, ya kan gitu loh. Jadi sulit sekali menerangkan HPP ini, tapi yang jelas sangat profit. Semakin Bapak kos-kos lainnya murah, ya kan, UMR-nya murah, bangunannya murah, tanahnya murah, nggak nyewa mahal, ya butuh cuma profit Bapak makin tinggi. Kami aja yang UMR-nya paling tinggi masih bisa itu kurang lebih. Nah untuk permesinan juga ini relatif dalam arti gini. Ada yang memang skala home industry ya. Tapi skala home industry itu kadang-kadang seperti sekarang kalau Bapak googling banyak sekali menawarkan mesin briket harga mesin ini 10 juta, 15 juta. Tapi dari pengalaman kami, yang terlalu sederhana itu justru gagal. Karena apa? Kadang-kadang orang yang bikin mesinnya justru juga mungkin tukang tralis, tukang pagar gitu. Yang mereka belum pernah tahu produksi briket ini. Cuma mereka bikin tampilannya benar, penggeraknya benar, tapi mereka juga belum punya gambaran tentang industri briket ini. Jadi kalau industri yang benar, diproduksi orang yang benar tuh mesin itu lumayan. Jadi bayangan saya yang skala industri ya, saya nggak selalu bilang skala industri. Jadi kurang lebih satu line untuk mesin itu skala industri yang bagus ya, bukan sekali home industry yang, karena apa? Dari pengalaman saya, Bapak beli mesin murah, ini produknya kagak bisa dijual-jual gitu loh. Ya, karena tadi yang bikin mesinnya itu tukang tralis, tukang pagar itu gitu loh, ya kan? Tapi kalau yang siap, ya, yang siap meskipun kapasitasnya kecil, tapi siap sebagai industri briket, itu setidaknya satu line itu sekitar 900 sampai 1 miliar. Itu kapasitas 4 ton per ship, 4 ton briket jadi per ship, ya kan? Gitu. Tapi sebenarnya itu BIP-nya cepat sekali, ya. Ya itu bisa kita sampaikan nanti lebih lanjut. Tapi kurang lebihnya kalau ketua juga mesin yang sederhana yang mudah, saya belum pernah soalnya, jadi saya nggak bisa ngomong Pak. Ya. Jadi mesin yang siap pakai yang skala industri dalam jumlah kecil satu line saya bilangnya itu sekitar 900 sampai 1 miliar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Pak Hendy? Halo Pak Hendy? Sudah cukup ya? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Hendy. Selanjutnya ini Pak Asep, ada dari Bu Novita. Izin bertanya, apakah buyer tertarik dengan home industry juga Pak Asep? Ya, sebenarnya industri ini tidak bicara industri besar, industri home industry. Jujur, saya juga lahirnya dari home industry. Ya, saya juga terlahir dari home industry, nggak ujuk-ujuk gede kayak sekarang gitu loh. Jadi dulu saya itu bayangin saya home industry, dulu saya itu ketika di Manado, saya beli arang tempurung sendiri, mikul sendiri, bakar sendiri, ya. Ya segitunya gitu dulu saya gitu kan. Jadi saya dari home industry Bapak dan Ibu sekalian. Dan sekarang pun seperti saya bilang 80% lebih bahkan hampir 90% industri yang ada di briket ini adalah home industry, ya kan. Cuma yang jadi masalah ini saya bilang tadi home industry ini cenderung pertama ya mudah-mudahan kalau yang punyanya adalah bapak-bapak yang beredukasi bagus, yang punya disiplin bagus ya, menerapkan home industry ini juga dengan aturan, ada SOP-nya,
tahu aturan. Cuman kebanyakan home industry itu, apalagi kalau kendalanya adalah permodalannya sangat pas-pasan. Misalnya begini loh, pas-pasan itu. Dia cuman punya modal misalnya untuk beli arang 1 kontainer. Misalnya kan. Begitu dia produksi, kualitasnya jelek. Bagi dia itu mustahil di reject, dia kirim. Ya. Dia kirim. Nah, akhirnya apa? Ya memang terjual, tetapi seumur hidup itu bayar nggak balik-balik lagi. Seperti saya bilang tadi, bahkan rekomendasi ke buyer yang lain, jangan datang ke sana deh, ya kan? Yang barang gua aja gagal kualitasnya, kayak gitu kan? Akhirnya banyak home industry itu yang tutup semua sekarang itu, karena kasusnya tadi begitu. Bukan berarti bayarnya nggak mau datang ke home industry, karena home industry semuanya pada awalnya punya buyer, ya kan? Tapi dia tidak memaintain buyer itu dengan baik, ya. Itu kendalanya sebenarnya. Jadi ini bukan urusan home industry atau industri besar, semuanya punya pasar dan nggak ada, bahkan buyer kadang-kadang senang ke home industry datang karena di home industry harganya bisa murah, ya, gitu loh. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, baik Bu Novita. Apakah sudah cukup untuk penjelasannya? Atau mungkin ada pertanyaan tambahan, Bu Novita? Oke, kita lanjut saja ini Pak Asep. Ada pertanyaan lagi dari Bu Olivia. Bagaimana caranya kita dapat akses petani batok kelapa, Pak Asep? Maksudnya petani akses ke saya atau Bu Novita akses ke petani batok kelapa? Mungkin maksud Bu Ya, saya anggap aja Olivia, mungkin akses ke petani untuk mendapatkan iya, bahan baku mungkin ya. iya Sebenarnya betul. itu tidak sulit Ibu ya. Ketika misalnya Ibu Olivia ini bikin home industry ataupun bikin industri briket ini ya, sebenarnya bahan baku itu apalagi saat ini bahan baku lagi banjir tingkat petani, ya kan? Ya kalau nggak salah tadi Bu Olivia ini di Balikpapan, memang di Balikpapan nggak ada pohon kelapa ya. Jadi Ibu mungkin bingung, ya kan? Nggak punya gambaran. Tetapi kalau Ibu hidup di Sumatera, kalaupun di Kalimantannya Ibu hidup di Pontianak, di sana tetangga Ibu mungkin petani kelapa semua, jadi Ibu nggak akan bertanya ini, ya kan? Tapi ketika Ibu di Balikpapan, ya memang di sana nggak ada petani kelapa, jadi pasti Ibu bingung kalau gua bikin industri gimana bahan bakunya gitu. Tapi sebenarnya nggak susah, ya. Kalau Ibu datang, kalau Kalimantan itu Pontianak terbesar ya, Pontianak terbesar di Kalimantan untuk kelapa. Kalau Sulawesi merata, seluruh Sulawesi punya pohon kelapa, Sumatera merata, semua Sumatera punya kelapa. Ibu datang ke sana, petani kelapa welcome sekali sama Ibu, apalagi Ibu bawa duit gitu loh, nggak ngutang. Jadi itu mudah sekali Bu, mudah sekali ya. Jadi intinya kalau Ibu punya modal, petani senang banget gitu loh. Ya dan banyak lah, gampang ditemukan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Bu Olivia, apakah sudah cukup? Atau mungkin ada pertanyaan susulan? Oke, lanjut saja ini Pak Asep. Untuk kelapa yang cocok, mungkin kualitasnya yang paling baik untuk diolah menjadi briket itu, kelapa yang varietas atau jenis apa Pak Asep? Sebenarnya tidak ada batasan varietas atau jenis, ya kan. Intinya yang ya supaya nggak susah membeda-bedakan, susah memilih. Intinya arang tempurung yang dihasilkan oleh petani kopra, titik itu aja. Ya, karena apa? Kalau dari petani kopra ini udah pasti arang tempurung dari kelapa tua, ya. Jadi kelapa kalau yang di Pulau Jawa nih kelapa yang dari pasar itu bukan kelapa tua, makanya kelapa yang dari pasar itu tempurungnya kami nggak pakai. Itu jatah tukang sate lah, kita nggak usah ngiril, itu jatah mereka gitu loh. Tapi kalau untuk briket nggak cocok karena kelapa yang di pasar itu yang untuk santan masak itu belum tentu tua, ya. Tetapi kalau kita belinya dari petani kopra, kalau kelapanya tidak tua nggak akan jadi kopra, ya. Ya, jadi mereka disiplin, pasti cuma ngambil kelapa tua. Jadi betul-betul dari kelapa tua, varietasnya nggak terbatas, ya. Jadi kalau untuk kelapa muda, misalnya pertanyaan di kelapa muda bisa nggak? Nggak bisa. Kita cuma pilihnya kelapa tua, orang kelapa santan aja kita nggak pakai yang di pasar itu karena belum tua, ya gitu loh. Jadi dari petani kopra udah pasti kelapanya tua, tempurungnya pasti bagus, seperti itu. Oke, baik. Untuk luasan lahan atau kapasitas produksi untuk skala UMKM atau ekonomis seperti itu Pak Asep, berapa yang dibutuhkan? Ya, memang ini apa namanya? Ya kalau cuma sekedar start awal itu misalnya punya tanah 500 meter aja jalan ya kan.
Bangunannya mungkin cuma 300 meter, 400 meter, jalan-jalan aja gitu kan. Meskipun idealnya kan kita kan kadang-kadang kalau bicara ideal lain ya. Cuman kita kan tidak bisa memaksakan segala sesuatu ideal, ya kan, gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar mau bikin skala industri, ya kan, kami pernah punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, itu memang sudah lama sekali, kurang lebih 10-an tahun yang lalu, ya kan. Ada teman di Solo, ya di Solo, dia rumahnya di gang, bayangin. Jadi untuk masuknya aja ke gang, tapi agak jauh sama punya rumah cuma 200 meter di dalam gang produksi briket, bayangin. Ya sebenarnya sangat tidak sehat, ya kan? Sangat tidak sehat, tapi ya dipaksain jalan, ya. Bahkan waktu itu pasar dunia tuntutan terhadap kualitas masih belum terlalu ketat. Di mana apa? Dia waktu itu belum punya dryer, pengering, karena mesin pengering ini paling mahal di industri briket ya. Tapi apa? Dulu itu di samping rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Dia jemur di lapangan sepak bola, ya kan. Tapi kalau sekarang tuh jangan mimpi. Sekarang tuh kalau nggak dipakai open nggak akan laku, nggak akan ada beli. Tapi dulu, ya ketika market dunianya belum ketat, dulu itu dijemur aja, nggak usah pakai open, dijemur selama 5 hari berturut-turut kalau panas, sudah di packing. Sampai seperti itu. Cuman yang nggak bisa keras, pasti dibanding pecah gitu kan. Nah kalau sekarang buyer semuanya mintanya keras gitu kan, jadi harus pakai mesin. Jadi bayangkan dulu itu sampai seperti itu gitu lah. Jadi mengenai tanah ini ya kan tentunya ya yang ideal karena pasti ini akan menghasilkan sehati-hati apapun kita ini akan menghasilkan abu ya kan. Kalau bisa jangan dekat sama rumah tetangga, pasti dikomplain karena abunya nanti kena pakaian mereka di jemuran ya, ke rumah mereka masuk ya, kalau bisa agak renggang. Dan ini pasti nggak cocok kalau di lingkungan perumahan karena menghasilkan abu tadi ya kan. Dan saya yakin industri apapun saya pikir di samping rumah orang nggak diizinkan gitu kan gitu. Jadi kalau itu skala tanah relatif lah ya, dalam arti tapi at least kalau untuk memulai setidaknya punya kalau bagus-bagus itu 0,5 hektar. Jadi nggak bangunan ada halamannya, ada untuk numpuk bahan baku. Karena kan arang satu truk aja Ibu itu mungkin makan 100 meter 200 meter untuk numpuknya gitu loh, ya kan? Gitu loh. Belum nanti bahan jadinya, tempat produksinya, terus untuk stok bahan bakunya. Jadi setidaknya itu sebenarnya ya kalau mau mulai itu 1000 meter lahan harus ada lah gitu kan, seperti itu. Bangunan terserah mau beratapkan rumbia, beratapkan seng nggak masalah, ya kan? Gitu. Oke, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta pelatihan, jika ada yang ingin ditanyakan ke Pak Asep terkait briket, dipersilakan bisa melalui chat atau bisa ngobrol langsung dengan Pak Asep. Oke. Untuk pemula, Pak Asep, modal awal yang dibutuhkan berapa kira-kira, Pak Asep? Ya, memang tergantung kapasitas tentunya. Tentunya kapasitas di luar harga mesin. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian misalnya punya, karena ini kan kita bicara ekspor ya. Kita bicara ekspor, orang ekspor itu minimal order 1 kontainer, ya kan? Minimal order 1 kontainer, jadi kebayang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian paling tidak harus punya modal untuk beli 2 kontainer bahan baku gitu kan, gitu. Misalnya 1 kontainer bahan bakunya itu 18 ton. Jadi kalau 2 kontainer 36 ton. Karena space stok ya, jangan nggak cuma butuhnya juga 36 ton, misalnya kali 6.600 sekarang per kilonya berapa? Lumayan sebenarnya. Jadi memang meskipun pemula nggak bisa tangan kosong di industri ini. Karena apa? Bapak dan Ibu kebayang kalau ini saya kalikan deh biar langsung ini kan ya. Misalnya kalau punya harus nyetok bahan baku 36.000 kilo aja kan, kali 6.500 tuh untuk bahan baku aja 234 juta ya, itu belum listrik, belum itu. Jadi kalau home industrinya itu kecuali misalnya saya mau produksinya tiap hari cuma 200 kilo aja deh untuk ke rumah makan, nah itu cerita lain ya. Kalau untuk lokal misalnya ceritanya saya beli bahan bakunya setahun aja deh, cetak jual ke rumah makan, nah itu cerita lain, hitung aja sendiri, itu gampang ya kan. Tetapi kalau bicara untuk ekspor itu minimal kirim kan 1 kontainer 20 feet itu 18 ton. Jadi kalau bicara 18 ton saja misalnya, saya ingin muterin uang 1 kontainer aja deh, setelah dibayar baru beli lagi 18 ton aja. Kalau misalnya beli bahan bakunya 20 ton 20.000 ya kan,
kali 6.400 saat ini misalnya kan saya anggap itu aja 128 juta untuk bahan baku aja, belum bicara gaji dan belum termasuk tadi beli mesin dan investasi tempat kan ya. Kemudian kalau tanah udah punya, bangunan udah punya, mesinnya kan harus dibeli ya kan gitu. Jadi sebenarnya lumayan. Itu bisa didiskusikan lebih lanjut di skala mana Bapak Ibu mau bikinnya. Terima kasih. Bisa konsultasi juga ya ke Pak Oh, Asep. nggak masalah. Nah, ini juga sekedar informasi aja. Saya sudah minta izin juga Mas Iki. Saya itu punya aplikasi bisnis pemula untuk limbah kelapa, ya kan? Baik untuk arang, kalau menjadi pengusaha arang, untuk pengusaha tanduk koko, untuk kalau mau mengolah limbah airnya, untuk pengusaha sabut, jika ingin mengolah sabutnya, termasuk opportunity bisnis lain yang saya tawarkan. Itu aplikasinya ada di eksporaja.com. Itu bisa diunduh di App Store, di Android ataupun di iOS ya, ada di eksporaja.com ya. Itu. Jadi ya Anda bisa belajar bisnis apa di situ dan Anda tertarik kemana, kita guide sampai sukses ya gitu. Kalau dari Pak Asep, kiat-kiat menembus pasar ekspor apa saja nih Pak Asep? Mungkin selain kualitas yang perlu dijaga, mungkin ada aspek-aspek lain Pak Asep? Ya, sebenarnya memang saya tadi bicara mudah, bicara gampang ketika memang saya sudah berjalan ya, orang sudah kenal saya semua. Pada awalnya ya semuanya sama pengalamannya. Pada awalnya ketika tidak tahu, ya sekarang sebenarnya kan kita nggak ada jalan keluar selain berselancar di dunia maya, ya kan? Ya saat ini tuh sebenarnya nggak ada jalan lain selain kita berselancar di dunia maya. Karena apa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ikut pameran industri ini di luar negeri semua, ya kan? Ya kecuali kalau punya modal, ya kalau punya modal jalan pintas yang paling cepat, Ibu punya kuat modal, ya Ibu ikut pameran, ya kan? Pameran pasar sisa terbesar di dunia itu setiap tahun 2 kali ada di Jerman, ya kan? Ada di Texas, ada di Dubai, ada di Rusia. Jadi kalau ibu-ibu ke sana ya pulang insya Allah dapat bayar, tapi modalnya juga berapa untuk melakukan perjalanan aja mungkin ratusan juta kan gitu loh. Tetapi ya tentunya yang paling simpel saat ini ya nggak ada lain berselancar di dunia maya ya, karena di sana pun buyer banyak berkeliaran ya kan gitu loh. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu sekalian mungkin lebih canggih dari saya malah orangnya gaptek ya kan. Ya, jadi saya udah nggak pernah berselancar di dunia maya segala macam. Ya kan, sekarang saya lebih mengandalkan brand image yang dari mulut ke mulut orang mencari saya seperti itu. Jadi intinya ketika Bapak dan Ibu sekalian punya produk bagus, punya disiplin bagus, punya attitude bagus, saya yakin pasar datang. Meskipun memang perlu waktu dulu lah pada awalnya. Itu pasar datang, ya kan. Yang penting kualitas barang ini mungkin pada awalnya bisa saja ketika kualitasnya bagus bisa bertanggungjawabkan, maklun dulu ke industri yang sudah besar, nyuplai dulu industri besar, sama-sama ikut ngerjain order mereka seperti itu, bisa seperti itu, ya kan. Jadi banyak cara ketika memang kita fokus dan serius, ya kan. Cuma sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, juga keberhasilan industri, ya kan, keberhasilan suatu bisnis itu juga tidak terlepas dari ya tadi fokus dan serius, ya kan. Ketika bisnis ini betul-betul dijadikan bisnis sampingan dan tidak pernah diperhatikan, ya jangan harap selesai, jangan harap sukses, ya kan. Jadi saya, alhamdulillah Allah kasih berhasil, kata orang saya sukses, alhamdulillah, dan saya juga ada di level terbaik sekarang di bisnis ini, karena saya cuma bisnisnya tukang arang selama puluhan tahun, saya nggak punya bisnis lain. Saya cuma jadi tukang arang ini aja, gitu. Saya fokus gitu loh, seperti itu. Jadi itu juga salah satu, tapi bukan masalah bisnis arang aja, bisnis yang lain pun perlu fokus dan serius seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk harga briket apakah fluktuatif Pak Asep? Ya, saya juga tadi sudah sampaikan bahwa belum ada standar internasionalnya, belum ada standar nasionalnya, jadi masih jadi sekarang Indonesia ini yang satu-satunya industri briket sisa, kalau untuk sisa ya, kecuali barbecue. Kalau untuk sisa, kita yang meregulasi harga. Bahkan tadi saya bilang, saya jual itu minimal $1.500, padahal pabrik-pabrik lain maksimal cuma 1.200. Beda $300, 4 juta lebih bedanya. Itu masih mungkin. Ketika kita sudah punya brand image, kita punya, ya tadi itu, saya juga nggak ngerti, ini rahasia Tuhan mungkin ya, yang saya juga nggak bisa ikut campur. Kenapa orang-orang itu mau beli ke pabrik saya, padahal pabrik saya harganya mahal banget gitu, ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya harganya itu kita masih bisa atur selama kita bisa mempertanggungjawabkan harga kita seperti itu. Terima kasih.
Oke. Oke, mengingatkan kembali nih untuk Bapak Ibu peserta pelatihan, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Asep, dipersilakan bisa melalui chat atau ngobrol langsung ke Pak Asep. Mengingatkan juga Ya. Bapak Ibu, Pak Asep akan diundang di grup WhatsApp, jadi Bapak Ibu bisa ngobrol langsung ke Pak Asep atau juga melalui WhatsApp bisa kirim WhatsApp langsung ke Pak Asep seperti itu. Ya Mungkin nanti kalau misalnya ada orang Gorontalo atau orang Manado, jadi tanggal 20, kalau nggak salah 15 sampai 20 Oktober, saya ada di Gorontalo, ada jadi World Coconut Day, Hari Kelapa Dunia tahun ini dirayakan di Kabupaten Gorontalo. Di sana akan ada pameran, akan ada pembicara dari banyak negara, di antaranya saya akan menjadi pembicara di sana. Ya jadi terus tanggal 12 sampai 14 Oktober, itu September, 15 sampai 20 September ya. Sementara 12 sampai 14 Oktober kita ada konvensi internasional kelapa juga di Manado, saya juga di sana sebagai pembicara. Jadi silahkan nanti bisa datang kalau orang-orang sana ya. untuk umum bisa ya Pak ya? Ya itu untuk umum, nanti ada eksibisi, ada apa segala macam, ya kan. Bahkan pembicara-pembicara ahli kelapa dari seluruh dunia kumpul di sana. Oke, baik. Terakhir mungkin ini Pak Asep, pertanyaan dari saya. Mungkin Pak Asep bisa memberikan saran 3 komponen utama yang harus dikuasai dan dimiliki calon entrepreneur briket kelapa. Ya, terima kasih. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti saya bilang ini bisnis sangat bagus, meskipun pada kenyataannya banyak pabrik yang tutup. Ini harus digarisbawahi, ya. Jadi ini bisnis sangat bagus, tapi kenyataannya banyak pabrik yang tutup. Ya, pertanyaannya itu ya tadi, jangan nekat bikin pabrik tapi belum kuasain pasar, ya. Itu pertama, ya kan. Belum tahu seluk-beluk bisnis ini, belum tahu produk knowledge-nya industri ini, ya kan. Ya, karena apa? Ketika Anda sudah punya pasar, ya juga dijagalah attitude, dijaga disiplin, ya. Karena apa? Biar mereka repeat order, ya kan seperti itu. Jadi kejujuran, keuletan itu sangat-sangat diutamakan di industri ini, ya kan. Aware terhadap customer, kualitas betul-betul diperhatikan. Jadi itulah tadi saya bilang bahan baku, knowledge-nya juga harus diperdalam dulu, ya kan. Jadi jangan terjun payung, nggak pakai payung gitu, main loncat-loncat aja gitu kan, terjun bebas gitu kan, gitu loh. Jadi ya tinggal bunuh diri kayak gitu kan. Jadi yang harus diperhatikan adalah dalami dulu, ya. Dari mungkin informasi awal dari saya atau mungkin informasi kedua ini setelah seminar yang pertama, diperdalam industri ini sejauh mana, marketnya seperti apa, bener nggak sih dia ngomongin Asep ini, gitu kan. Jadi pelan-pelan bertahap pelajari dulu, ya kan, pelajari dulu sejauh mana, ya. Dan open discussion saya juga sangat membuka sehingga akhirnya klik, kayaknya gue bisa nih buka. Tapi suatu saat Anda sendiri memutuskan kayaknya gue udah siap untuk buka, gitu kan, untuk memulai industri ini, gitu kan. Tapi pelajari dulu, ya kan, karena industri ini sangat bagus menurut saya, belum tentu bagus untuk Anda, kan gitu, gitu loh, seperti itu. Jadi silakan dipelajari dan saya juga sangat terbuka. Ya. Jadi kurang lebihnya tadi saya bilang tadi kuasain knowledge-nya, pasarnya, ya kan, setidaknya tadi sudah open informasi, bahkan ini bisnis erat hubungannya dengan lingkungan dan lain sebagainya, ya kan. Tentunya juga ya bagusnya punya modal juga, gitu kan. Bagusnya punya modal juga, meskipun sekarang mungkin modal bisa diusahakan pinjam dari bank dari mana, tapi juga jangan nekat, gitu kan. Akhirnya belum jualan belum apa, agunannya udah disita bank, jangan sampai gitu juga, gitu loh, seperti itu ya. Jadi itu kalau bisa berangkatlah dari pasar. Karena saya membangun industri ini, saya berasal dari pasar. Jadi saya nggak pernah bangun industri lalu cari pasar dulu. Tapi saya kuasain pasarnya. Dulu saya nggak punya pabrik dulu, Mbak. Dulu saya memanage pabrik orang lain. Tapi saya kuasain pasarnya dulu, ya kan. Setelah pasar kita kuasain, baru saya membangun pabrik. Nah, tapi banyak sekarang itu, banyak kalau milenial muda karena merasa banyak duit, bangun aja pabriknya, pasar gimana nanti. Ya silakan aja, kalau memang uangnya uang nganggur, mungkin dari bapaknya atau gimana gitu kan, silakan aja gitu, nggak ada masalah. Tapi intinya kuasai knowledge-nya, dari hilir sampai ke hulu, ya, dari hulu sampai ke hilir, silahkan mulai. Ya, kalau bisa juga punya modal lah untuk bekal, ya kan seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan susulan ini Pak Asep dari Bu Novita.
Pak, untuk pencampuran arang dan tapioka untuk mendapat briket yang pas bagaimana ya, Pak? Ya, tadi saya juga sempat bahas ketika itu. Jadi sekarang itu penggunaan tapioka kayak di pabrik kami itu dulunya awalnya kita cuma 2,5%. Ya kan, awalnya nih udah belasan tahun yang lalu cukup lah. Tapi waktu itu buyer belum minta kualitas tapioka briket yang keras. Jadi sekarang dulu itu mereka jadi permintaan pasar pun berubah-ubah nih kualitasnya. Dulu itu ketika briket sudah dibakar, sudah jadi bara, mereka minta kalau ditekan gitu bisa terbelah dua supaya gampang gitu kan. Tapi sekarang sebaliknya, mereka jangankan ditekan gitu, ketika sudah terbakar dibanting pun pengen nggak pecah. Ya, akhirnya kami tambahlah tapioka jadi 5%, ya kan. Nah, sekarang ada permintaan lain lagi drop cost-nya kayak gitu-gitulah. Akhirnya sekarang kayak pabrik kami sendiri makanya 7% tapiokanya. Seperti itu. Jadi 5-7% saat ini ya. Yang mempengaruhi buyer minta beda-beda itu apa, Pak Asep? Ya itu kan Biar lebih awet atau bagaimana itu? Enggak juga. Jadi sekarang itu karena kita untuk sisa, jadi mereka itu sebenarnya kan gini. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang pernah ke kafe sisa, ya kan? Kafe sisa itu kan arang itu ditaruh di paling atas kan, ya dari alatnya ditaruh paling atas. Nanti kalau udah 20 menit mereka ngerokok, itu udah timbul abu, ya. Nah, biasanya arang itu mereka jepit, mereka ambil, mereka jaraknya nggak terlalu ini cuma segini untuk buang abunya, trek gitu kan, dibuang abunya gitu kan. Nah, jadi mereka ingin pastikan ketika buang abu dibanting sedikit itu aja itu nggak pecah. Nah, tapi pada produksi kenyataannya tesnya itu bantingnya tinggi gitu loh. Ya. Ya gitu lah. Nah, jadi kalau misalnya bantingnya tinggi lulus, kalau kita sekarang di pabrik kita lah 30 cm lah. Jadi kalau 30 cm lulus nggak pecah berarti kan. Nah, apalagi kalau cuma buang abu doang gitu kan pasti selamat gitu kan. Ya seperti itulah ya, kekerasan, warna abunya harus putih, abunya harus nampak tipis, visibility-nya. Terus kalau diisap di sini enggak, pasti harus banyak belajar. Kalau diisap di sini enggak gatel gitu kan. Ya itu tadi bisa gatel tuh kalau tempurungnya yang masuk masih mentah. Ya kan, tempurung mentah kegiling itu bisa jadi gatel, dibakar berasap kayak gitu. Jadi memang secara teknis kualitas ya banyak kali masih harus dipelajari. Saya pikir Bapak Ibu juga kalau misalnya nih mohon maaf memulai bisnisnya saja belum, jangan dulu bertanya ke arah sini, itu teknis lagi nanti sudah pabriknya berdiri. Ya, ini pertanyaannya saya pikir belum waktunya ya kan. Iya. Belum waktunya saya pikir, nanti itu udah teknis lah kita kasih pelajaran gitu kan. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Saya Selamat datang di Kelas Trubus. Kelas Trubus adalah brand Trubus Bina Swadaya yang melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan agribisnis secara online maupun offline. Kelas Trubus menyajikan materi secara lengkap untuk semua kalangan. Dikemas dengan materi yang mudah dipelajari dan dipraktekkan, Kelas Trubus siap menjadi sarana pembelajaran bagi siapapun yang ingin belajar dari ahlinya. Sahabat Trubus, mari bergabung di Kelas Trubus.